ini nih, coba lah. Kalau kita pikirkan dengan ini aja siang malam, juga pagi bangun tidur mandi, sarapan, digitalnya terus mulas, buang lagi ke WC. Gitu-gitu aja tiap hari, jenuh. Capek deh, ya kata orang Jakarta kan capek deh. Ini mendapatkan keinginan tuh, wah, banting pulang. Ramadhani ikut. Lupa sama Allah. Hah? Ramadhani nonton dia. Si Rama. Itu Lagi dapat. buka lah deh. Ihsan tapi capeknya. Isan Dewa, Isan Aceh tuh. Oh. Dulu. PRD kapan siup ini. Oh, nonton dia nih. Isan kan. Kadang saya senyum nengok tingkah laku saya yang dulu difilmkan lagi. Sekarang saya tonton tuh filmkan lagi masa lalu saya. Senyum saya sendiri. Nah, Kok ada situ? begitu lah. Iya, ikhtiar. Dapat dari uang sampai ke negara Expert. orang lain. Pulang duitnya buat dosanya aku alkohol aja terus sampai habis duit. Bukan saya pikir bagaimana caranya menyimpan uang untuk sakit atau untuk orang tua. Saya terbayang saya masa lalu saya itu kesalahan saya itu. Sampai gini saya. Ya tapi lah pengalaman untuk kedua anak dan cucuku untuk sampaikan yang lagi sebetulnya kebodohan dulu itu. Yang tidak hanya kita sesali itu, karena pengalaman yang kita buat ya, dengan sendirinya. Yang mana kita sendiri merasakannya kesalahan itu. Ya Allah ya Rabbi. Karena kalau saya hayati Tuhan saya mau nangis saya. Begitulah kasih dan sayangnya dia. Dulu dikasihnya dibiarkannya saya agar saya kenal kesalahan itu. Maaf cakap sampai nggak ada kerinduan saya lagi dengan yang dulu itu, kesalahan saya itu nggak ada. Tapi kok masa anak-anak ada saya rindu. Karena masa anak-anak dulu, walaupun saya nggak dapat uang di hari panas saya main kotoran pun senang aja, nggak ada merasa panas, karena riang dan senangnya keluar. Zaman sekarang, udah dewasa juga tua gini, dikasih uang nggak panas pun nggak tahan. Iya, jadi hebat waktu anak-anak, jiwa saya. Itu rindu saya, tapi nggak bisa lagi terulang. Nggak bisa. Karena waktu itu kita nggak tahu hukum-hukumnya kan. Kalau kita enjoy aja istilahnya, siap makan lari main. Apalagi hujan, wah kita lari sengaja kita keluar dari rumah tuh untuk kejar hujan. Sekarang sibuk sembunyi dari hujan. Iya. Maka yang saya tonton anak maka saya waktu itu nggak saya kasih. Tekan. Ya, masih indah. Nanti masanya kamu tak bisa indah lagi. Kau punya tanggung jawab. Iya. Umur 17 tahun aja udah katakan dia ingin pakaian kan, ingin cantik dengan orangnya. Nah itu sudah mulai terbeban. Dia mati di anak-anak ini nanti namanya. Masa-masamu, tak akan pernah kau jumpa lagi nanti ini. Maka saya suka aja si anak-anak itu namanya apa namanya? Memang saya dukung itu. Jangan apakan dia. Masa dia indah-indah itu jangan ditekan, dibebani dia dengan kerjaan-kerjaan. Hukumnya pun ada. Kalau perempuan 14 tahun, laki-laki 17 tahun akhir balik. Ada yang berhati hukumannya. Dan enggak. Enggak menjadikan anak kita pakai prinsip ego gitu. Keras hatinya. Masa indahnya kita bunuh. Gimana, pernah rasakan dulu kan gimana kan? Indahnya anak. Ada apa lagi kan? Jamaknya beban. Rasakanlah tiap hari harus ngasih dia makan. Uang sekolahnya, pakaiannya, ya, lampu, uang air. Mana lagi bisa? Datang ada penyesalan sekali. Kok bisa balik jam dulu ya? Nah itu datang sekali penyesalan tuh.
bunuhlah keceriaan anak itu. Biarkan aja lah. Masa dia. Tapi selagi dia tidak menyimpang ya. Agama. Kok sedang main-main dulu, sedang riangnya dia itu. Bukan peduli kita orang tua kita nggak dapat rezeki ini hari. Tahu kita main. Apalagi saya dari anak yang menderita. Untuk jajan pun dulu saya payah dapat dari orang tua karena susah orang miskin. Kalau dapat pun hanya 5 rupiah, limper kalau orang tua. Uang bulat ini. Kalau mau jajan lagi cari tak bagi dari mana datangnya. Susah jalan. Saleh aneh. Dapat tali, simpan, jual sama butuh. Jajan tambahan. Sekolah 10 ketik. Kalau naik motor, limper, pulang limper, nggak jajan dan kaki. Tak mau tahu saya macam kaki. Bukan ada tambahan sekolah. Jalan kaki saja. Makanya kesusahan itu kadang mengajarkan kita untuk kita lebih baik, bukan sebenarnya yang memang untuk merusak akidah, tapi kita salah tanggap, salah sangka dengan Tuhan, dengan keadaan. Akhirnya kita murka perasaan kita dengan Tuhan kita. Kita undang lagi ajak yang lebih pedih. Jadi makanya apapun ditimpakan Allah bagi kita, sangka baiklah sama dia. Setidak-tidak jadi obat perasaan dulu. Jangan tertekan kali. Iya kan? Kita carilah dalil-dalil yang lebih parah dari kita untuk mengobati perasaan kita. Kita masih punya rumah, masih makan kita pakai ikan. Ada yang rumahnya nggak ada, udahlah sakit, tapi makan nggak ada. Macam mana? Kita pandang ke situ agar kita mengobati perasaan kita. Jangan kufur di rumah kita kepada Allah. Banyak dalil yang tunjukkan Allah sama kita iktibar dan isyarat. Ini namanya fakta diri uli aksor. Ini iktibar atau ibarat dari kedua aksor. Inilah untuk mengobati perasaan. Kalau kita hari ini nggak punya uang, pandang yang lebih parah dari kita lagi. Lebih sulit hidupnya dari kita lagi agar terobat perasaan kita. Mana tahu ya, dia biasa kerja tak kerja, ada pula penerima kan terhukum juga kadang kan. Nah, cari obatnya, ambil jalur-jalur. Siapa lagi yang mengobati perasaan kita juga? Kalau bukan kita. Pertama ngobatnya dengan Allah, kedua di ikhtibar. Kalau diikut kenapa pikir banyak kali anak-anak ini. Ini melepaskan kejenuhan setidaknya kan. Kemana enaknya dia? Iya. Gimana sebab ini ya? Itu dia mencari dia, meraba dia. Pikiran. Nggak menghindari kejenuhan. Contohnya gaya kerja, kita nuntut kerja. Dikasih Tuhan kerja, jenuh muak. Mau keadaan begitu-begitu aja. Akhirnya kita berangkat kerja pun terpaksa karena ingin gajinya, karena mikir ada tanggung jawab. Akhirnya nggak enak lagi kerja udah terpaksa. Maka saya tak mau kerja terikat. Ya dulu saya nggak mau terikat, saya mau bebas. Mana muak saya ini, cengkel ini. Berarti saya cari amalan kerja lainnya. Maka saya bukan pertama gaji dulu. Kalau saya cari kerja, hilangkan kejenuhan saya aja, menghindari kejenuhan. Kerja yang baru, tahu saya. Dan gajinya. Maka sudah saya kerjakan yang berat semuanya. Kalau dipandang di akhirnya sekarang ini sharingan duduk di rumah saja, tapi jangan disangka mungkin lebih berat dari dulu. Kenapa? Melayani orang dari pagi sampai malam, sampai saya nggak bergerak-gerak loh, kaki jadi lemah, jadi darah saya nggak lancar, timbul penyakit jadinya kolesterol. Dulu mana ada penyakit, saya 10 tahun saya sakit, orang bergerak aja. Karena ini juga kecemburuan saya. Melihat orang yang kerja. Belum tahun saya melayani orang siang dan malam. Sampai pernah saya nggak tidur 4 hari 4 malam. 3 hari 3 malam 2 kali. Melayani tamu.
Begitu mau tidur kan, nah tidur nggak tahu assalamualaikum nggak jadi. Berarti orang nggak bisa. Kita tidak akan sama Tuhan. Asal ini malah ketentuan orang sakit. Itulah. Makanya kalau ada hendak sama Tuhan, kalau ketentuannya mau kita elakkan, nggak bisa tercapai niat kita. Tapi mengaji sana kemari, berpikir sana kemari, kalau niat kita tidak Tuhan, kita terima ketentuannya orang sakit. Nanti lama-lama nggak sakit, orang bisa kena biasa. Pura-pura tuh udah biasa dia mau gitu mah. Kalau nggak capek dia. Nggak percaya coba tanya. Udah biasa, jangan takut. Berat ini kan baru awal. Udah biasa berat itu nggak berat lagi, udah biasa. Pengalaman lah. Nggak bisa diandalkan kaji ini, kaji begini, kaji awal Muhammad, Sahih Muhammad, Batin Muhammad, Akhir Muhammad, kaji. Dari Allah sekian, dari bapak sekian, dari bamak sekian, enggak bisa diandalkan itu. Berbuatlah. Saya waktu dulu, waktu lagi nggak tahu kajian gitu. Wah, tapi nggak bisa juga ingat maksiat. Berapa kaya kajiannya kalau nggak bisa ingat kena kajian? Masih juga tiap hari. Gitar juga saya gabung sama batak-batak tuh babi itu harus itu nggak makan aja saya. Coba. Ada lagu batak pun saya dapat, Karo pun saya dapat. Hasilnya sekarang, tapi saya bersyukur. Bukan saya tidak berdosa, saya tidak akan dalam dosa bukan. Setiap lalai kepada Allah, setiap lalai dan dosa. Kenapa? Hak hawa nafsu ini setan mengendalikan perasaan kita. Walaupun sebentar saja kita lalai membuat. Pada saat itu hak milik mereka, itulah dosanya. Maka lazimkanlah bersyukur. Lama-lama nanti otak kita berpikir aja, otak kita sendiri berpikir tanpa kita sengaja, nanti otak kita berpikir sendiri. Tetapi ya tidaklah kita bisa dengan waktu yang kita tetapkan. Tergantung kepada Allah juga. Kalau dia ingin memberikan anugerah nikmat yang dalam, dia tetap bisa berkata. Maka dekatilah Allah dengan bentuk perasaan pikiran. Caranya tidak kita beramallah dulu, cara mendekatkannya ibadahlah dulu. Kalau tidak dapat mengenalkan akan dirinya, tidak sempayah yang kita pikirkan. Cukup diringankan Allah kali ini. Aku kelonggaran bagimu, tidak menginginkan kesempitan bagimu, itu firman-Nya. Itu luas maksud. Dalam kondisi dan keadaan kita tuh, gimana? Itu berlaku semua itu ayat. Allah juga nggak suka kita memaksakan kehendak kita. Walaupun itu baik kali kita buat. Dia minta tentunya kita ikhlas, walaupun sedikit ikhlas. Tidak dalam rasa terbeban dalam melakukannya. Pada entah ayat-ayat apa dibaca sampai panjang-panjang untuk mengakui, untuk menuntut dunia lebih banyak lagi datangnya dan meninggalnya. Dia dapat akan dikasihnya. Apa yang kau niat itu akan kau beri. Tapi yang kau dapat itu akan membesarkan hatimu dariku. Itu untuknya Nabi Adam. Sudah tenang-tenang di dalam surga, iblis menggoda, tidak mempan. Dipasangnya keinginan, ingin berteman, keluar dari rusuknya si Hawa.
akhirnya dari keinginannya sendiri menampakkan dia dari dihukum 350 tahun tidak berguna. Maka saya berani mengatakan, apabila kau ingin akan sesuatu itu, apabila dapat diberikan Tuhan sesuatu itu, maka itulah akan merusak akidahmu kepadanya. Walaupun baik kali niatmu. Ini malah apa adanya. Kehendak dia itu benar. Memang kadang nggak sesuai dengan akal pikiran kita. Nggak sesuai kita kan kadang-kadang. Tapi itu lebih baik untuk membunuh angan dan cita-cita kita itu. Karena kehendak dia yang benar.